Saudara, mengawali pembahasan hari ini, mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara-saudara, pada ayat 20 ada narasi yang berasal dari apa yang disebut. Dalam bahasa Yunani, narasi ini menggunakan kata pseudonomos, yaitu gabungan dari dua suku kata. Pseudo yang berarti palsu dan nomos yang berarti nama. Jadi narasi yang berasal dari apa yang disebut atau pseudonomos lebih tepat jika diterjemahkan yang secara salah disebut. Kemudian lanjutan dari narasi yang berasal dari apa yang disebut tadi ada kata pengetahuan. Kata pengetahuan dalam bahasa Yunani menggunakan kata gnosis. Dari kata gnosis muncullah kata gnostik. Kata gnostik merujuk kepada orang-orang yang berminat atau menaruh perhatian utama terhadap pengetahuan. Jadi kata Yunani pseudonomos gnosos dalam teks ini berarti apa yang secara salah dinamakan pengetahuan atau yang secara salah disebut pengetahuan. Maksudnya, ada orang yang mengatakan bahwa pengajaran mereka adalah pengetahuan, padahal bukan pengetahuan. Ada beberapa orang yang mengajarkan hal itu, dan dengan demikian telah menyimpangkan iman sejati. Di sisi lain, sudah menjadi sesuatu yang sangat umum bila ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan kesalahan-kesalahan dalam bidang sains, seperti yang sering kita dengar di berbagai kesempatan. Tetapi jika mereka memiliki masalah-masalah dari sudut pandang sains tentang Alkitab, menurut saya itu disebabkan karena pengetahuan mereka tentang Alkitab sangat sedikit, bukan karena mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang sains. Orang-orang yang berpikir ada pertentangan antara sains dan Alkitab memiliki kesulitan untuk membuktikannya, karena di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa Alkitab justru menguatkan penemuan sains. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah Alkitab menguatkan sains yang sejati, dan sains sejati menguatkan Alkitab. Namun jika mereka tetap pada pendirian mereka bahwa ada kesalahan di dalam Alkitab atau ada pertentangan dengan penemuan-penemuan terbaru, maka sekali lagi saya katakan, mereka mempunyai tugas yang sangat berat untuk membuktikan pernyataan mereka itu. Setiap kali mereka mencoba untuk membuktikan adanya kesalahan Alkitab tentang saintifik, mereka selalu menghadapi kesulitan yang lebih besar. Sebaliknya, jika ada orang yang menunjukkan bahwa sains sejati tidak bertentangan dengan Alkitab, dan bahwa Alkitab selalu sesuai dengan sains, maka mereka tidak mengalami kesulitan untuk membuktikan hal itu. Hal ini sangat mudah dipahami, karena tangan yang menulis sejarah adalah tangan yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan Alkitab yang ada di tangan kita saat ini. Mari kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada ilmu yang disebut dengan ilmu arkeolog. Para arkeolog telah membuktikan kebenaran Alkitab. Mereka telah melakukan penggalian dan menjelaskan tentang sebuah situs kuno di Babel hingga
ke Mesir. Setiap artefak yang mereka temukan berupa buli-buli, inskripsi, pecahan hieroglifik, yaitu tulisan dalam bentuk gambar. Semuanya justru mendukung kebenaran Alkitab. Sebelumnya, para ahli mengatakan tidak mungkin Musa menulis kitab pada saat itu karena belum ada tulisan yang ditemukan, atau pada zaman itu orang belum bisa menulis. Tetapi kemudian para arkeolog menggali sebuah gundukan tanah di Mesir dan mereka menemukan lempengan-lempengan yang disebut Tel El Amarna tablet. Mereka melakukan penggalian di Syria, bagian barat daya, dan menemukan literatur Ugarit di Ras Samra. Kemudian lagi mereka menemukan perpustakaan yang berisi tulisan-tulisan dari lempengan-lempengan batu di Ebla. Tulisan-tulisan yang ditemukan itu menunjukkan tahun penulisan lebih dari 1000 tahun sebelum Musa lahir. Ternyata pada masa itu, orang-orang sudah mengenal dunia tulis-menulis. Kemudian lagi, mereka meragukan keberadaan dari suku Het atau orang Het, karena perjanjian lama seringkali menyebut suku Het atau orang-orang Het. Mereka berkata, tidak pernah ada orang atau suku atau ras bangsa Het. Menurut mereka, itu hanya imajinasi belaka yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian suatu ketika, para arkeolog melakukan penggalian. Ternyata mereka menemukan reruntuhan kerajaan Het. Penemuan itu menjelaskan bahwa kerajaan besar pertama adalah kerajaan Het, kemudian kerajaan Mesir, disusul kerajaan Babel, Asur, Persia, kerajaan Alexander Agung, Yunani, dan kemudian Kekaisaran Romawi. Jadi kerajaan besar pertama yang pernah ada adalah kerajaan Het atau kerajaan orang-orang Het. Orang-orang yang skeptis atau yang tidak percaya pada Alkitab juga pernah mengejek dan menertawakan kitab Daniel yang mencatat bahwa raja terakhir dari kerajaan Babel adalah Belshazzar. Mereka yakin telah memiliki bukti yang kuat untuk mendukung pandangan mereka bahwa catatan yang ada dalam Alkitab itu salah. Mereka berkata tidak pernah ada seorang raja yang bernama Belshazzar yang menjadi raja di kerajaan Babel. Tetapi kemudian dalam suatu penggalian, mereka justru menemukan sebuah lempengan yang ditulis dalam bentuk cuneiform, suatu daftar dari raja-raja Babel yang dicatat oleh Koresi, dan raja terakhir dari kerajaan Babel adalah Nabonidus. Dan saudara tahu, penemuan itu berisi tentang kisah Raja Belshazzar. Ayahnya bernama Nabonidus. Raja Nabonidus tidak suka berada di istana. Ia memilih hidup di dekat sumber air di padang gurun Arab. Dan anaknya yang bernama Belshazzarlah yang memerintah dan menjadi raja di kerajaannya pada waktu itu. Jadi di sini Alkitab kembali membuktikan kebenarannya. Mari kita lihat beberapa contoh lagi. Beberapa sarjana atau ilmuwan mengatakan bahwa Yohanes tidak mungkin menulis Injil Yohanes. Menurut mereka, pemikiran teologinya terlalu maju bila ditulis pada abad pertama. Mereka berpandangan tidak mungkin ditulis sebelum 250 tahun setelah Kristus, ketika hampir semua ilmuwan
yang tidak percaya pada kebenaran Alkitab berkoar-koar dan meragukan keautentikan dari Injil Yohanes. Ternyata di suatu gundukan di Mesir, mereka menemukan papirus yang ditulis kira-kira tahun 100 Masehi. Dan papirus ini mengutip Injil Yohanes, pasal 18. Itulah bukti bahwa argumen mereka yang meragukan kebenaran Alkitab terjawab oleh penemuan mereka sendiri. Sekarang kita mengerti bahwa penemuan arkeologi selalu membuktikan kebenaran Alkitab. Ketika para arkeolog melakukan penelitian, melakukan penggalian, menggali situs-situs bersejarah, mereka akhirnya mengetahui bahwa semua penemuan-penemuan itu justru menguatkan kebenaran Alkitab. Saudara-saudara, sekarang kita masuk pada apa yang disebut dengan ilmu kosmogoni. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7, kita diberitahu oleh Lukas, yaitu Lukas yang menulis kitab Kisah Rasul, bahwa Musa belajar berbagai ilmu pengetahuan di Mesir. Dan sebagaimana yang sudah sering terjadi, ketika para arkeolog melakukan penggalian, mereka menemukan tulisan-tulisan yang dipelajari oleh Musa. Akibatnya dari penemuan itu, para arkeolog pun jadi mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada pada masa Musa. Dalam temuan-temuan itu, ternyata orang-orang Mesir kuno telah memiliki ilmu yang disebut ilmu kosmogoni, yaitu ilmu yang mempelajari asal mula dunia ini berada, atau asal mula penciptaan alam semesta. Menurut ilmu kosmogoni, segala sesuatu dimulai dari sebuah telur yang terbang berputar-putar. Ketika proses mitosis selesai, telur itu retak dan terbuka, dan lahirlah bumi. Itulah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh Musa ketika ia berada di Mesir. Musa yang tinggal di lingkungan istana, karena telah diangkat sebagai anggota keluarga kerajaan, pasti ia dididik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu ilmu teologi, tata negara, kepemimpinan, strategi perang, dan lain-lain. Tetapi anehnya, Musa tidak menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk menjadi referensi dalam menuliskan kisah awal penciptaan alam semesta. Sebaliknya ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Itulah yang dikatakan dalam Alkitab. Saudara-saudara, kemudian dalam ilmu kosmogoni pada saat itu, dijelaskan bahwa alam semesta seperti sebuah jam besar yang bergoyang dan lama-kelamaan akan runtuh dan jatuh. Terjadi penyusutan energi dan penghancuran berbagai unit ke dalam unit-unit yang lebih sederhana. Proses penyusutan energi dan kemudian hancur ke dalam komponen-komponen yang lebih sederhana, itulah gasoline atau uranium. Tetapi apa yang dikatakan dalam ilmu kosmogoni saat itu justru identik dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 102 ayat 25 dan 26, yang kemudian dikutip oleh penulis kitab Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, yang bunyinya seperti ini. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan usang, seperti pakaian, seperti jubah, engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan, mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ilmu yang lain lagi adalah ilmu antropologi. Dalam ilmu antropologi, kita menemukan kenyataan segala sesuatu yang kita pelajari tentang asal-usul manusia persis sama dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Allah menjadikan spesies yang berbeda dan tidak bisa saling menyeberang ke spesies lain. Kita tidak pernah melihat ada seekor kuda yang berubah spesies menjadi seekor sapi, atau kucing menjadi anjing, dan seterusnya. Tidak ada makhluk yang berkelamin jantan, tetapi kemudian berubah berkelamin betina. Jadi setiap makhluk dijadikan menurut spesiesnya. Dan tidak pernah ada bukti bahwa mereka bisa berubah menjadi makhluk yang lain. Alkitab menegaskan bahwa semua makhluk akan menjadi jenisnya masing-masing, termasuk manusia. Manusia bukanlah produk atau berasal dari binatang. Manusia adalah murni ciptaan Allah. Manusia juga tidak akan berubah menjadi kucing atau belalang atau makhluk apapun. Itu yang Alkitab katakan tentang sejarah dari manusia. Sekarang kita masuk pada apa yang disebut dengan ilmu astronomi. Ketika kita membaca Alkitab dan membandingkan dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern, akan menjadi sangat jelas. Tidak ada pertentangan di antara kedua kutub ini. Mari kita baca Ayub pasal 26 ayat 7. Ayub mengatakan, Allah menggantungkan bumi pada kehampaan. Selama beribu-ribu tahun, manusia percaya bahwa bumi bertumpu di atas sesuatu. Orang-orang Mesir berkata bahwa bumi ditopang oleh 4 pilar. Orang Yunani kuno mengajarkan bahwa bumi bertumpu di atas raksasa yang disebut Atlas. Dalam suatu kepercayaan, juga dikatakan bahwa bumi bertumpu di atas pundak gajah raksasa yang berenang di lautan kosmik. Namun firman Allah mengatakan, ia menggantungkan bumi pada kehampaan. Manusia di abad-abad yang lalu percaya bahwa bumi ini berbentuk datar atau flat. Namun Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22 berkata bahwa Allah bertahta di atas bulatan bumi. Pada awalnya orang-orang tidak percaya bahwa bumi ini bulat. Sampai kemudian ketika mereka melakukan penelitian, para ahli menemukan fakta bahwa ternyata bumi ini bulat. Jadi saudara harus tahu bahwa Alkitab telah lebih dulu mengatakan bahwa bumi ini bulat. Penemuan yang datang belakangan meneguhkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian dalam Yesaya pasal 11 ayat 12, ini berbicara tentang 4 penjuru bumi. Karena alasan itu, orang-orang berkata bahwa Alkitab mengajarkan bahwa bumi ini datar dan memiliki 4 sudut. Namun saudara-saudara, kita perlu pahami bahwa ketika Nabi Yesaya menulis kitab ini, ia menulis dalam bahasa Ibrani. 4 penjuru bumi yang dimaksudkan di sini adalah idiom atau ungkapan. Kata Ibrani kanat berhubungan dengan keseluruhan bumi. Yesaya pasal 11 ayat 12 menggunakan gambaran panji
untuk mewakili otoritas dan panggilan Tuhan. Pada zaman dahulu, panji-panji dikerahkan untuk mengerahkan musuh atau untuk mengumpulkan orang-orang untuk suatu tujuan bersama. Di sini panji melambangkan panggilan Tuhan untuk persatuan dan pemulihan. Jadi frasa 4 penjuru bumi menekankan cakupan global dari penemuan ini, yang menunjukkan bahwa tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh tangan Tuhan. Pengulangan kata berkumpul dan berkumpul bersama menggarisbawahi kelengkapan dan tujuan pemulihan Tuhan. Sekarang kita masuk pada ilmu pengetahuan yang berikut, yaitu ilmu fisika. Pada tahun 1643, Torricelli, seorang fisikawan dan matematikawan berkebangsaan Italia, menemukan barometer untuk mengukur kekuatan udara. Sebelumnya tidak pernah ada seorang pun yang memikirkan bahwa udara memiliki berat atau kekuatan sampai Torricelli menemukan barometer ini. Ternyata penemuan Torricelli ini sudah dicatat terlebih dahulu dalam Alkitab. Ayub pasal 28 ayat 25 dengan sangat jelas dikatakan di sana bahwa udara memiliki berat atau kekuatan. Ayub mengatakan ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Yang berikut lagi ada sebuah disiplin ilmu atau sains yang bernama sitolog. Saudara-saudara, dunia biologis sangat beragam, sehingga mempelajarinya di bawah satu payung sebagai subjek hampir mustahil. Oleh karena itu, para ilmuwan lebih suka membedakan antara berbagai bidang khusus dan mempelajarinya secara mendalam, secara terpisah. Ada banyak bidang dalam ilmu kehidupan dasar dan lanjutan seperti biokimia, biofisika, fisiologi, anatomi, genetika, biologi molekuler, histologi, botani, zoologi, dan sebagainya. Sitologi adalah salah satu dari berbagai bidang ini. Sitologi adalah studi tentang sel biologis yang tidak sama. Karena semua organisme yang hidup terdiri dari unit pembentuk kehidupan dasar yang disebut sel, maka studi sitologi atau sel mendapat perhatian. Seseorang yang mempelajari biologi biasanya disebut sebagai ahli sitologi. Ternyata Alkitab telah lebih dahulu mengatakan soal ilmu sitologi. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 39, Rasul Paulus mengatakan, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jadi sebagai kesimpulan, jika ada orang yang mencoba berpikir bahwa Alkitab penuh dengan kesalahan berhubungan dengan sains, maka mereka mempunyai tugas dan pekerjaan rumah yang sangat berat untuk membuktikannya. Namun jika mereka berpikir bahwa sains sejati tidak bertentangan, justru menguatkan kebenaran Alkitab, maka mereka akan didukung oleh banyak fakta, mulai dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang akan membuktikan kebenarannya, dan kebenaran Alkitab yang telah melampaui zaman dan generasi. Selamat berjumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.